Shalom saudara-saudari, dimanapun Anda berada, salam sukacita selalu dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan saya berterima kasih untuk saudara juga yang mau setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan yang kita selalu renungkan, juga kita hidupi perkataan firman Tuhan. Dan saat ini, di hari yang baru, selalu kita ingat akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Apapun kondisi keadaan kita, ingatlah Tuhan tidak meninggalkan kita. Tetaplah berharap kepada Tuhan, Sang Juru Selamat, karena Dia Allah yang hidup, Allah yang tidak terbatas kuasanya. Kapanpun Dia bisa lakukan, asalkan kita tetap meresponi, tetap sungguh-sungguh dan setia mengandalkan Tuhan. Saat ini, kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan mengenai keutamaan Yesus Kristus. Mari bertekun dalam iman. Benar saudara bahwa dengan ketekunan iman maka kita akan teguh berdiri, teguh dengan keyakinan kita, teguh dengan cara pandang kita, cara berpikir kita di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan kita tidak dibatasi dengan akal, tidak dibatasi dengan rasional manusia. Tetapi Tuhan kita mengerti, kita terima melampaui dari pikiran kita. Tetapi iman kita, percaya kita di dalam Dia. Sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang memimpin hidup kami, yang berkuasa atas kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa buat kami yang selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu, hidup kami mengalami perubahan. Hidup kami mengalami kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, dan mujizat pasti terjadi. Dalam nama Yesus, pengharapan kami selalu indah di dalam Tuhan, tepat pada waktunya. Urapi hamba-Mu, biarlah setiap perkataan yang keluar itu berasal dari Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dan kami yang mendengar mengalami Tuhan secara pribadi. Dalam nama Yesus kami mau setia untuk mengasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, kita buka kebenaran firman Tuhan, atau saudara bisa mendengar, menyimak, dan menghidupinya. Saya akan bacakan dalam kitab Kolose, pasal 1 ayat 23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayanannya. Puji Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia datang dari sorga, datang menjadi sama seperti manusia. Kita tidak mentuhankan manusia, kita juga tidak menyembah manusia, tapi kita menyembah Dia, Allah yang datang dalam rupa manusia. Karena manusia adalah ciptaan yang sempurna, sekalipun maaf kita cacat secara fisik kita, tapi di hadapan Tuhan kita adalah sempurna. Tuhan bisa pakai siapapun, seperti Paulus. Aku ini menjadi pelayannya, menjadi hamba Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk menjadi pelita, menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan, dan kita juga secara pribadi mengalami kebesaran, kemahakuasaan Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, Tuhan yang Esa. Jadi saudara, dimanapun, apapun yang Tuhan percayakan,
Mari kita lakukan dan kita akui kita hanyalah hamba Tuhan yang siap kapanpun, yang siap diproses dalam hal apapun, tapi tetap tekun dalam iman, tetap teguh dalam panggilan untuk menjadi terang bagi banyak orang. Karena hamba Tuhan tidak hanya berbicara di dalam gereja saja atau yang melayani dalam gereja, tetapi kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Hati hamba, mental anak raja. Puji Tuhan. Nah saudara, dalam kitab Kolose ini, Paulus mendengar kabar dari anak-anak rohani atau teman sekerja Allah, teman atau rekan-rekan kerja Allah yang bernama Timotius dan juga Epafras. Epafras ini adalah seorang yang melayani Yesus Kristus dengan setia, hidup di dalam kebenaran. Tapi masalah yang terbesar adalah adanya ajaran-ajaran guru-guru palsu yang banyak menyesatkan. Makanya di dalam kitab Kolose di pasal 2:8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi ajaran-ajaran demikian berkata bahwa adanya sang juru selamat untuk diterima dan untuk diselamatkan harus menyembah roh-roh dunia, roh-roh alam semesta ini yang menguasai dan memerintah dunia ini. Tetapi tahukah saudara, Paulus menegaskan kepada jemaat di Kolose, jangan kita terbawa arus ajaran-ajaran atau guru-guru palsu, filsafat yang kosong. Tetapi hanya Kristuslah yang memberikan keselamatan yang sempurna. Bukan roh-roh lain. Kita tidak bisa kompromi dengan adanya dua Allah atau roh-roh dunia atau penguasa-penguasa kegelapan. Cukup kita menyembah Allah yang Esa di dalam diri Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara bisa panggil Bapa, saudara bisa panggil Yesus Kristus, saudara bisa panggil Roh Kudus, karena ketiga pribadi itu adalah satu kesatuan, unity. Bukan berarti jumlahnya kita punya Allahnya ada 3, tidak. Tetapi Esa, dia mau melakukan apapun, dia bisa saudara. Dia bisa buat apapun. Tetapi kita menyadari Allah yang Esa adalah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jangan sampai keluar dari hal itu saudara. Tetap percaya. Artinya Bapa betapa dia pemilik, dia penguasa, dia dekat dengan kita. Seperti contoh dalam keluarga. Bapa selalu dekat, orang tua selalu dekat terhadap anaknya. Tidak perlu teriak-teriak. Tidak perlu, maksudnya adalah tidak selalu kita berteriak-teriak. Tapi Bapa selalu dekat dengan anaknya. Yesus Kristus adalah teladan dari sorga. Dia taat, dia merendahkan hati, taat sampai mati di kayu salib, supaya korban dalam perjanjian lama sudah digenapi di dalam diri Yesus. Sehingga kita tidak perlu pusing-pusing lagi untuk bawa sesuatu atau hewan atau binatang untuk menebus dosa kita. Karena darah hewan tidak akan sempurna. Karena yang sempurna adalah darah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi dia sudah menjadi teladan, dan mari kita ikuti teladan Tuhan. Dan Roh Kudus, dia berjanji, aku akan memberikan penolong ketika aku naik ke sorga. Aku ada di tahtaku. Dan penolong itu adalah Roh Allah, Roh Kudus itu sendiri.
Sekalipun kita sendirian atau yatim piatu, tapi kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita tidak sendirian. Tapi kita punya Roh Allah tanpa batas. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata jasmani, tapi dia nyata, dia ada. Dia mendengar keluhan kita, dia mendengar seruan doa kita, dia melihat iman kita. Mari andalkan selalu Roh Kudus di dalam hidupmu. Bukalah hatimu dengan tulus, supaya kita memahami dia, Allah yang Esa. Saudara, inilah yang terjadi di jemaat Kolose. Banyak ajaran-ajaran yang sesat, seakan-akan membawa firman Tuhan, seakan-akan membawa kebenaran firman Tuhan. Maka itu, saya sarankan banyaklah baca Alkitab. Terjemahan Indonesia ini, LAI, itu baik saudara. Hati-hati, banyak Alkitab yang meniru-niru tetapi sudah berubah karena begitu banyak sekte-sekte atau ajaran-ajaran lainnya yang mengatasnamakan Tuhan. Tetapi perlu kita harus diuji, harus sungguh-sungguh, harus lebih mengerti lagi, mengetahui, memahami jauh lebih dalam tentang hakikat Allah. Maka itu saya sarankan, bacalah Alkitab, cintailah Alkitab, hidupilah Alkitab. Kalau belum mengerti, tetap berdoa, minta tuntunan hikmat Roh Kudus supaya kita dapat memahaminya. Dan firman itu ketika ada ajaran-ajaran yang menyimpang, kita tidak mudah terbawa arus, tidak mudah untuk percaya. Saudara, ajaran sesat akan selalu ada sampai akhir dunia ini. Bahkan mengatasnamakan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita percaya Allah Tritunggal, Allah yang Esa, ada di dalam diri Bapa, Tuhan Yesus, juga Roh Kudus, Allah yang Esa. Nah, saudara, dikatakan sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Mari bertekun dalam iman. Bagaimana bertekun dalam iman? Paulus di sini selalu berdoa. Utamanya adalah berdoa, saling mendoakan. Doa bukan hanya pusat diri sendiri, tetapi doa juga buat orang lain, agar orang lain dapat mengalami Kristus. Doa itu penting. Doa bukan suatu kewajiban, tapi doa itu adalah suatu cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Hanya doa yang mengadakan mujizat. Banyak berdoa, pasti banyak mujizat yang kita alami. Tidak berdoa, kita tidak alami apa-apa. Doa bukan harus jadi pendeta atau hamba-hamba Tuhan, tapi doa adalah orang-orang percaya. Komunikasi kita langsung dengan Allah. Dalam perjanjian lama, kalau berdoa harus lewat imam. Tidak sembarangan, tetapi ketika Tuhan sudah menggenapi semuanya, kita tidak harus lewat imam. Hanya cukup terbuka hati kita, merendahkan diri di hadapan Dia, Sang Juru Selamat, maka Dia akan mendengar doa kita, seruan kita, keluhan kita. Jadi, bagaimana supaya bertekun dalam iman? Mari berdoa selalu dengan kecintaan dan doakan orang lain juga. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injilnya, dari pengharapan Injil. Ya, saudara, hati-hati. Mari banyak baca Alkitab supaya kita tidak digeser segala keyakinan kita dalam kebenaran. Mari punya pengharapan dari Injil. Pengharapan Injil. Injil bicara tentang Yesus Kristus. Sekalipun secara daging, secara manusia, kelihatannya menakutkan, kelihatannya mengerikan. Karena Yesus taat, bahkan Dia harus mengalami penyiksaan di kayu salib, menebus dosa manusia.
Tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Justru dengan adanya salib atas maut, kita telah mengalami kesembuhan secara rohani, jiwa, dan tubuh. Dan juga jalan satu-satunya keselamatan hanya melalui iman, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Tidak perlu bawa yang lainnya. Beriman dengan kuasa darah Yesus, kita disucikan, kita dikuduskan, kita dibenarkan, dan kita dituntun. Dan tidak ada yang dapat mengalahkan kuasa darah Yesus. Tahukah saudara, mari bertekun dalam iman, teguh, jangan bergoncang. Karena manusia dari dulu, hatinya, dikatakan hatinya, pikirannya dosa, jahat. Tetapi karena Yesus Kristus, Sang Pendamai, pengantara Allah dengan manusia, dalam tubuhnya yang tercabik-cabik, yang mengalami aniaya, justru kita diperdamaikan tubuh kita, supaya tubuh kita kudus, suci adanya, dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena dengan kekuatan manusia, kita tidak bisa sanggup untuk menyucikan diri kita. Tidak bisa, tapi hanya cukup kita beriman dan kita memohon kuasa darah Yesus menyucikan kita, membersihkan hidup kita. Dan kita akan dituntun dalam terang firman-Nya, terang kebenaran, terang perkataan Allah itu sendiri yang kita baca ini. Saudara, saya lanjutkan, dikatakan lagi, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Hal yang kedua, untuk kita tetap tekun dalam iman, teguh dalam panggilan kita untuk setia mengiring Yesus sampai akhir hidup kita, yaitu mari kita bertumbuh, meminta hikmat pikiran Allah yang dimasukkan ke pikiran kita, sehingga kita tidak menolak Dia, tidak memberontak, tidak ragu akan perkataan Tuhan. Pikiran Allah yang masuk ke dalam pikiran manusia. Tuhan tidak anti logika, tapi Tuhan melampaui logika kita. Jadi, mari saudara tetap semangat ikut Tuhan, minta hikmat. Tuhan itu murah hati. Tuhan, aku butuh hikmat-Mu. Ajari aku. Aku tidak memahami firman yang kubaca, tapi beri aku hikmat pengertian. Saya percaya Roh Kudus akan mengajari kita. Roh itu yang tanpa batas akan mengajari saudara dan saya. Sehingga yang kita baca, yang kita renungkan, kita akan mengerti dan memahami betapa besarnya, betapa mulianya. Karena dalam hal ini, di kitab Kolose ini, mengenai keutamaan Kristus, Dia adalah gambaran Allah yang tak kelihatan. Saya bacakan sebentar, yaitu Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang di sorga dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan dan untuk Dia. Betapa kayanya kita akan rahasia-rahasia kebenaran Allah. Bila kita tahu, bila kita terima, betapa kaya akan hikmat Tuhan, kaya akan pengertian firman Tuhan, sehingga kita tidak putus asa.
Kita tidak terombang-ambing dengan arus dunia, pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang mengatasnamakan kekristenan. Kita tidak mudah terombang-ambing karena kita cinta akan firman. Kita mau dengan sendirinya terbuka hati kita untuk firman Tuhan. Berarti bagian kita berdoa, bacalah Alkitab, cintailah Alkitab. Karena pembacaan Alkitab bukan untuk pendeta. Pembacaan Alkitab untuk diri saudara. Saudara kok yang diberkati, saudara kok yang dipakai Tuhan. Saudara sendiri kok yang akan berjalan dalam kemuliaan Tuhan, kehendak Tuhan, kepekaan akan Tuhan. Kita bisa membedakan mana suara hati, mana suara iblis atau setan atau roh jahat, tapi mana suara Tuhan. Bagaimana membedakannya? Karena banyak baca Alkitab, minta pewahyuan, pengertian, hikmat atas firman Tuhan. Baca diulang-ulang, ulang-ulang terus sampai akhir hidup saudara, sampai saudara meninggal dunia. Bacalah firman supaya saudara tidak tersesat. Karena ini penting sekali untuk kita, yaitu mengenai keutamaan Yesus Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Hanya Dia Allah yang punya pengurapan. Dalam perjanjian lama ada pengurapan. Tapi Dia sendiri pemilik pengurapan. Allah. Allah yang esa. Dia sanggup mengurapi kita. Memberikan kita hikmat melampaui dari segalanya. Seakan-akan jalan kita sudah tertutup, sudah sulit untuk diterobos. Tapi firman Allah, perkataan Allah, pikiran Allah bisa menerobos segala kesulitan manusia. Sehingga manusia tidak terintimidasi, tidak putus asa, apalagi bunuh diri. Karena dalam Kristus selalu ada mujizat. Selalu ada perubahan. Pasti. Proses memang sakit. Proses memang belum kita lihat ujungnya. Tapi taruhlah iman saudara. Bergantunglah, bersandarlah kepada iman Yesus Kristus. Suatu saat engkau akan melihat cara Tuhan bekerja, keajaiban Tuhan bekerja untuk saudara dan saya. Tuhan memberkati kita, tetap setia mengikut Tuhan. Jangan mudah terombang-ambing. Mintalah tuntunan Roh Kudus. Kalau saudara belum mengerti siapa itu Roh Kudus, terbukalah hatimu. Sungguh-sungguhlah, bila perlu engkau sujud di hadapan Dia. Aku mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Aku haus dengan Roh Kudus. Kata haus di sini bicara tentang kebutuhan kita, keperluan kita. Kalau kita haus, kita minum. Seperti itulah Roh Kudus digambarkan air. Dia yang menyegarkan kita. Dia yang menyehatkan kita. Dia yang memberikan kita terang pikiran kita. Roh Kudus, Allah itu sendiri. Dan saat ini saya akhiri dengan doa. Mari saudara beriman, rendahkan hatimu, percayalah perkataan doa yang kita doakan akan berkuasa atas hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sungguh hebat. Firman-Mu penuh dengan hikmat. Secara manusia kami menyerah, kami putus asa, kami ragu, kami bimbang. Tapi ketika firman yang Tuhan bagikan,
melalui hamba-Mu, sehingga kami dikuatkan. Kami tidak mau terbawa pengajaran-pengajaran yang mengatasnamakan Kristen atau mengatasnamakan Kristus, tetapi sebenarnya tidak berdasarkan kebenaran firman. Kami perlu Bapa di sorga. Kami perlu pengertian tentang Engkau, keutamaan Kristus. Kami perlu Tuhan, supaya kami tidak mudah terombang-ambing, terbawa arus dunia, arus pengajaran. Alkitab sudah menggenapi semuanya itu. Penyesat akan selalu ada sampai kedatangan Tuhan. Tetapi berbahagialah mereka yang berpegang teguh kepada perkataan Tuhan, kepada firman-Mu, kebenaran-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya kami cinta akan firman Tuhan, suka membaca, menungkan, dan kami mengalami dan juga kami menghidupinya. Dalam nama Yesus, kami yakin Roh Kudus, kami buka hati, kami minta pengertian dari Engkau. Kami minta pewahyuan, hikmat dari Engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Allah tanpa batas sanggup mengajari kami. Karena firman-Mu kekuatan bagi kami. Iman kami timbul dari pendengaran akan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah disegarkan. Kami tidak mau digeser dari pengharapan akan Injil, akan Yesus Kristus Tuhan kami. Yang kami akui, Engkau adalah Tuhan, Raja, Sang Juru Selamat kami. Tuliskan nama kami di buku kehidupan-Mu yang kekal, dan kami percaya selalu ada jalan keluar. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.